mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua pemirsa Sorotan Lensa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama saya Hans Diruci. Kali ini saya berada di Kabupaten Pekalongan. Nah, ini ada di sebuah kafe yang sangat asri ya, di dekat pom bensin Gedung Muni. Ya. Kali ini saya akan mengulik seputar objek atau benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan. Oke. Ya, sambil kita menikmati jajanannya, guys. Ini sudah datang. Ya, kita perkenalan dulu. Selamat malam, Pak Mus. Selamat malam. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, masih menjalankan ibadah puasa. Oh ya. Ini kita rekam bulan Ramadan 1446 Hijriah. Pak Mus boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, profil dan kesehariannya atau organisasi atau lembaga yang dinaungi atau seperti apa, itu boleh diceritakan dulu buat teman-teman yang di rumah yang nonton. Oke, perkenalkan nama saya Mustajirin, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Sipil Pekalongan, atau lebih dikenal disebut Formasi Pekalongan, yang konsen terhadap kebijakan pemerintah baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Oke, jadi formasi ini DPP-nya diketuai oleh Pak Mus ya? Betul? Ya. Selama ini kegiatan formasi apa saja ini yang sering dilakukan aktivitasnya atau tindakan di lapangan, itu seperti apa track record-nya? Kebetulan kami sering mengkritisi permasalahan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yang kemudian permasalahan-permasalahan yang mendasar yaitu mengkritisi kebijakan termasuk masalah kebutuhan dasar dalam ini baik pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Seperti itu ya. Jadi pergerakan kita ini apakah sudah berbadan hukum atau legal atau seperti apa? Kebetulan saya mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan juga tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Dalam ini Kesbangpol di Kabupaten Pekalongan juga tercatat. Aktivitasnya itu tidak terbatas hanya di Kabupaten Pekalongan saja? Tidak terbatas di Kabupaten Pekalongan. Berarti Di semua Indonesia. masalah di Indonesia itu bisa ya? Ya. Nah, sejauh ini aktivitas Bapak ini pernah nggak mengalami cerita suka duka atau apa ya, kembang-kembangnya dari dunia pengawalan kebijakan publik itu seperti apa? Ya, sebenarnya masalah pengawalan publik itu banyak yang membenci gitu. Mesti banyak yang membenci orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan di semua lini. Bagaimana Bapak menyikapi dengan kondisi dinamika di lapangan seperti itu? Ya, saya enjoy aja. Yang Enjoy penting aja. saya berpihak kepada masyarakat, termasuk kalangan yang termarginalkan. Oh gitu ya. Yang selama ini disoroti titik beratnya itu lebih banyak ke sektor apa, Pak? Sektor berkaitan dengan infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Oh gitu ya. Oh iya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang sosial budaya nih. Sepertinya kemarin-kemarin saya melihat ada sebuah postingan atau berita ya, yang di situ mencatut nama Pak Mustajirin. Apakah itu memang benar statementnya Pak Mustajirin atau bukan? Nanti kita akan cari tahu ya. Ini judulnya tentang pembangunan kuliner ya, lokasi wisata kuliner di ex pendopo Bupati Kabupaten Pekalongan, yang menurut Pak Mustajirin ini dinilai melanggar aturan cagar budaya. Apakah benar itu statement Bapak? Kalau saya mengambil sisi dugaannya, itu dugaan ada pelanggaran sisi cagar budaya. Seperti itu.
Oke, baik, kita akan lihat beritanya sedikit ya, sekilas. Rencana pembangunan kawasan kuliner di lingkungan eks Pendopo Kabupaten Pekalongan yang terletak di alun-alun Kota Pekalongan. Itu dulunya itu kan satu wilayah ya, Kota Pekalongan sama Kabupaten Pekalongan. Itu menurut Pak Mus ini dinilai itu kurang pas. Jadi di sini tertulis menuai kritik tajam dari pegiat sosial dan pemerhati budaya. Pasalnya proyek tersebut dinilai dilakukan secara sepihak tanpa melalui konsultasi publik dan berpotensi melanggar undang-undang. Nah, ini sepertinya asik ini untuk kita bicarakan. Apakah benar, Pak, proses penetapan dan pembangunan untuk lokasi wisata kuliner yang ditulis di sini itu tidak melalui proses rembukan atau musyawarah terlebih dahulu? Seperti apa, bisa diceritakan, Pak? Seharusnya proses pembangunan yang seperti biasa dilakukan, baik di RKPD, rencana kegiatan perangkat daerah, itu ada yang namanya konsultasi publik atau disebut public hearing lah. Bahasa populernya itu Yeah. public hearing. Itu memang ada mekanisme sosialisasi, kemudian sebelum perencanaan, kemudian ada konsultasi publik atau public hearing. Jadi karena ini di kawasan cagar budaya yang dalam hal ini notabene itu adalah Pendopo Kabupaten Pekalongan, harus melalui konsultasi publik atau public hearing. Itu harus melibatkan berbagai macam unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan, baik dari DPRD Kabupaten Pekalongan, kalangan eksekutif, itu perlu terlibat, dan juga masyarakat berbagai lintas sektoral, baik itu di kalangan pemerhati budaya, pemerhati kesenian, kemudian tokoh masyarakat yang kapabel dalam urusan aset, masalah aset. Karena aset ini adalah, walaupun itu adalah aset daerah, itu adalah aset masyarakat Kabupaten Pekalongan yang harus dijaga, semacam itu. Ya, jadi di sini tertulis kegiatan ini berjalan sepihak. Yang perlu kami pertanyakan, apa benar itu dijalankan sepihak seperti yang tertulis di sini? Apakah sudah dilaksanakan terlebih dahulu musyawarah? Mungkin Bapak tidak tahu. Seyakin apa Bapak kalau memang benar-benar itu diambil keputusannya secara sepihak? Menurut informasi yang saya dapat, saya juga yang namanya bincang-bincang dengan berbagai pihak, itu memang belum pernah diajak istilahnya rembukan atau diskusi lah, bahasanya diskusi. Itu sama sekali belum. Juga beberapa pihak lah, baik itu ada kalangan dewan, kemudian kalangan masyarakat, itu memang tidak pernah diajak berdiskusi atau membicarakan masalah itu. Ya. Salahnya di mana kalau tidak ada diskusi? Itu karena aset milik masyarakat. Walaupun yang mengelola itu pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan, itu adalah aset masyarakat. Itu yang mempunyai. Punya antara kabupaten kota itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena di situ sebelum ada pemekaran antara kota dan kabupaten itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dulunya itu kabupaten dengan kota itu suatu daerah administrasi yang dipimpin oleh seorang bupati. Jadi belum ada wali kota. Bapak selama ini dekat dengan DPR yang ada di Kabupaten Pekalongan? Ya terlalu dekat ya enggak, terlalu jauh ya enggak. Jadi karena tahu informasinya? Iya, karena saya Nyuwun Sewu merasa sebagai masyarakat jelata. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya peduli gitu. Kenapa hanya Bapak yang mengkonfrontasi atau yang mengomentari terkait ini? Yang lain apakah tidak mendengar atau tidak mengetahui menurut Bapak? Sebelumnya sebenarnya mereka mungkin tahu, tapi enggan untuk bicara. Mungkin, ya, itu perkiraan Bapak ya? Iya, mungkin enggak. Mungkin dia, percuma lah, nanti tidak ditanggapi atau bagaimana.
Kalau saya masalah ditanggapi atau tidak nonsen, urusan mereka. Yang penting saya sudah menyuarakan. Nawaitunya saya, yang namanya manusia itu khairun nas afahum linas. Istilahnya nek bahasa keanunya itu ya sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun. Maksud saya semacam. Ya. Sejauh mana Bapak mengetahui tentang progres pembangunan lokasi kuliner itu yang sekarang sedang berlangsung? Ya saya itu kaget saja. Ketika saya lewat di depan alun-alun, kalau dulu namanya Jalan Nusantara ya. Terkenalnya dengan Nusantara lah. Itu melihat ada pembangunan, tapi kok saya tidak tahu ini mau dijadikan apa. Ternyata mau dijadikan kawasan kuliner dengan alasan untuk penataan pedagang yang ada di alun-alun kota Pekalongan. Nah makanya ini sudah dibicarakan belum? Dengan istilahnya masyarakat Kabupaten Pekalongan, paling nggak tokoh-tokohnya lah, diajak bincang, ini mau ini. Ya ada semacam konsultasi publik atau public hearing. Karena itu milik masyarakat Kabupaten Pekalongan. Lah untuk lokasi yang dibangun sendiri itu yang sisi mana atau semuanya atau seperti apa? Saya memang belum melihat langsung ke lokasi ya. Saya hanya melihat berita ini. Kemudian saya ingin berbincang dengan Bapak. Bisa digambarkan lokasi-lokasi di sana itu yang diubah atau ditata ulang itu seperti apa? Itu sebelah barat juga sebelah timur, tapi nanti letaknya beberapa titik saya sendiri tidak tahu pasti, tapi di situ memang ada kegiatan pembangunan. Jadi untuk set plan-nya tidak disampaikan kepada publik? Tidak. Termasuk rencana arsitektural dan sebagainya nggak disampaikan? Tidak disampaikan, karena tidak ada public hearing atau konsultasi publik. Jadi kita tidak tahu mana saja yang nanti akan tersentuh dengan renovasi atau seperti apa? Iya, seharusnya kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010, itu seharusnya ada kawasan, penetapan kawasan cagar budaya. Di situ ada penetapan. Setelah ditetapkannya cagar budaya, itu harus ada secara bertahap, step by step. Itu penetapan kawasan cagar budaya itu. Jangan sampai view-nya itu tertutup. Misalnya tampilan dari cagar budaya yang dalam hal ini pendopo Kabupaten Pekalongan itu jangan sampai tertutup. Karena itu sebagai sarana edukasi kepada generasi yang akan datang. Macam itu, Mas. Ya. Kalau melihat dari kepentingannya, saya sempat mendengar ya, itu di beberapa tulisan, kalau tidak salah, itu untuk peningkatan pendapatan daerah dan untuk kemakmuran atau peningkatan ekonomi dari warga masyarakat. Menurut hemat Bapak seperti apa itu? Menurut masalah, ya sah-sah saja lah. Kalau untuk peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah dan penataan kuliner. Tapi di situ ada amdalnya atau tidak? Amdalnya sudah didaftarkan atau tidak? Karena analisis dampak lingkungan itu perlu. Jangan sampai kawasan cagar budaya itu ternodai dengan adanya kawasan kuliner tersebut. Macam itu. Salahnya di mana? Kenapa Bapak terkesan seperti mengkonfrontasi dengan proses itu? Padahal kan itu untuk kebaikan masyarakat sendiri. Oke lah, kebaikan masyarakat. Tapi nilai-nilai historis di kawasan cagar budaya itu harus dijaga. Jadi nilai-nilai historisnya. Ketika ada tampilan bangunan yang akhirnya akan menodai atau menghalang-halangi cagar budaya ini, itu saya yang tidak terima. Ya memang saya bukan ahli bidang kebudayaan, tapi saya paling enggak istilahnya memerhatikan kebijakan ini kok kelihatannya istilahnya saya enaknya sendiri lah. Gitu ya. Sejauh ini apakah Bapak sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak lain, baik itu sisi
para pemangku kebijakan dan para pengamat budaya sendiri di sekitar Kabupaten dan Kota Pekalongan? Apakah sudah ada komunikasi, Pak? Beberapa kalangan pemerhati budaya, juga sejarawan, ya juga pernah saya ajak komunikasi. Memang kelihatannya mereka memang agak ternyuh dengan adanya semacam itu. Kemudian ketika saya bicara dengan selaku birokrat, itu mengatasnamakan itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Kerjakan oleh pihak ketiga. Ya alasannya itu untuk penataan pedagang kuliner yang ada di kawasan alun-alun ini. Nah, sejauh ini apakah ada bentuk perawatan atau pengelolaan yang sudah berjalan sebelum adanya objek wisata kuliner yang baru ini yang nempel di lingkungan cagar budaya tersebut? Memang pemerintah sendiri kelihatannya belum serius. Saya tidak bilang tidak serius, tapi belum serius ketika merawat cagar budaya itu. Karena tidak ada semacam sosialisasi terhadap masyarakat, kemudian terhadap peserta didik yang ada di lingkungan kabupaten atau kota Pekalongan untuk mengenal kondisi cagar budaya ex pendopo bupati. Selama ini hanya pelajar-pelajar atau siswa-siswa itu diajak ke museum batik. Harapannya kalau itu untuk sarana edukasi, nanti masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam ini generasi muda, pelajar, itu dapat diajak untuk pengenalan. Jadi nanti nyuwun sewu, study tour itu tidak perlu jauh-jauh. Ke cagar budaya, kemudian destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kota Pekalongan itu ya cukup. Jadi sejauh ini pemanfaatannya setahu Bapak seperti apa? Pemanfaatannya belum maksimal. Ya kalau ketika saya bilang untuk penetapan kawasan itu alasannya anggaran. Memang selama ini belum ada penetapan cagar budaya? Sudah atau belum? Sudah ada penetapan. Sudah masuk ke daftar Kemendikbud sudah. Jadi itu seharusnya dijaga menurut Bapak seperti itu ya? Harus jaga. Itu harus dianggarkan untuk perawatannya. Jadi sepengetahuan Bapak belum ada penganggaran secara khusus untuk perawatan lokasi itu? Belum ada. Ya. Nah, karena melihat dari pemanfaatan yang belum optimal ini, bentuk atau rupa yang sekarang ada itu menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya bentuk yang sekarang ada itu karena tidak ada semacam public hearing atau konsultasi publik. Jadi masyarakat itu tidak bisa memberikan masukan. Kira-kira spot-spot mana yang perlu dibikin kuliner, yang tidak menghalang-halangi atau menutup view-nya ex pendopo Kabupaten Pekalongan itu kelihatan. Harapannya semacam itu. Kalau saya lihat di situsnya pemerintah ini ya, di Kemendikbud itu memang sudah terdaftar. Tapi menurut pengetahuan kami, setelah kami mencoba mencari tahu juga dari beberapa sejarawan yang ada, itu yang diregistrasikan itu berupa bangunan pendopo utamanya. Terus masalahnya di mana, Pak? Kalau yang dibangun itu kan bukan di lokasi objek yang pentingnya, yang vitalnya, yang pendoponya, tapi di kanan kirinya. Itu kan tidak mengganggu objek utamanya. Kenapa dipermasalahkan? Walaupun itu tidak mengganggu, paling enggak daerah sekitar ex pendopo kabupaten yang dalam ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, itu adalah kawasan yang harus dijaga. Kawasan itu harus dijaga. Jangan sampai ada kira-kira bangunan-bangunan itu yang akan menjadikan nanti adanya AMDAL. Karena dampak lingkungannya itu masih ada. AMDAL sendiri, Pak, ini yang dari tadi Bapak sampaikan. Apa sih masalahnya yang akan terjadi potensinya jika itu benar-benar dijadikan tempat publik seperti itu, seperti yang kita ketahui sekarang? Bukankah dari dulu memang itu sudah dipakai untuk publik dan tidak ada batasan untuk masuk dan menyentuh
Bahkan taekwondo sendiri pemanfaatan di pendopo bagian depannya itu hall-nya itu untuk latihan. Terus kenapa mesti memperhatikan AMDAL? Seperti apa, Pak? Bisa disampaikan? Jadi AMDAL ini gini, kalau kawasan kuliner secara otomatis itu di situ ada yang namanya konsumsi, konsumsi berupa makanan, Ya. kemudian konsumsi berupa yang lainnya lah. Di situ kan menjadikan akhirnya timbulnya spot-spot pembuangan sampah. Itu yang menjadi. Kemudian nilai-nilai historis dari cagar budaya itu seakan-akan tergerus, luntur. Ya, dengan jadi semacam itu. sisi sakralnya itu hilang ya. Sakralnya hilang. Ya. Jadi seolah-olah kurang menghargai. Oh gitu. Ya. Tapi kalau dari sisi sampah sendiri kan pastinya pemerintah sudah menyiasati dengan tempat membuang sampah, dengan dinas pasar atau apa. Itu kan pastinya sudah ada rencana seperti itu. Bukankah itu semestinya tidak dipermasalahkan, Pak? Kami menengok yang namanya berkerumunnya orang. Dalam ini ada kawasan kuliner seperti yang terjadi di kawasan ya nggak jauh-jauh lah, dekat kafe Kelakon inilah, kawasan Gemek gitu, kawasan kuliner itu kan sangat kumuh sekali. Iya. Itu kan akhirnya menggerus nilai-nilai historis daripada cagar budaya itu. Ya, sisi artistiknya juga. Ya, sisi artisnya juga. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya untuk teks berita yang saya dapat ini. Apakah benar itu ada perubahan fungsi nantinya jika itu benar-benar dibangun? Bisa juga. Resikonya seperti apa? Resikonya itu mesti makan naga kerusakan. Karena melihat SDM dari netizen kita ini yang mungkin belum bisa mengerti sejauh mana nilai sejarahnya, seperti itu kah? Iya, makanya kan perlu adanya sosialisasi dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya. Ya misalnya di Kabupaten Pekalongan Kota ini kan ada kesenian yang menjadi ciri khas di Kabupaten Pekalongan. Itu ada sistem kuda lumping, ada sintren. Itu kan nanti pengembangannya kan bisa ditampilkan di situ. Tapi kalau selama ini untuk pemberdayaan, kemudian menggali potensi-potensi seni yang ada di wilayah Kabupaten Kota Pekalongan ini tidak diperhatikan dalam ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya kita akan kehilangan. Nanti sintren itu bisa lari ke mancanegara nanti. Berarti Bapak secara langsung berharap bahwa pendopo itu bisa dimanfaatkan untuk penguatan sastra dan budaya di Kabupaten Pekalongan. Oke, betul. Paling nggak di situ ada ngaji budaya lah. Digunakan untuk ngaji budaya yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Ngaji budaya lah. Kita dengan teman-teman kota, kita tidak bilang kota lah, karena Pekalongan lah. Pekalongan Raya. Karena antara kabupaten dan kota itu satu satuan yang tidak terpisahkan. Saling andarbeni, saling memiliki. Makanya saya pernah dengan teman-teman kalangan budaya, kalangan sastra, kalangan sejarawan, itu yang namanya ngaji budaya. Malah justru dilakukan itu dari kedai kopi ke kedai kopi yang lainnya. Ya, melibatkan kalangan mahasiswa, kalangan masyarakat, kalangan anak-anak muda lah untuk tahu budaya. Harapannya kalau pemerintah itu dapat memfasilitasi, nanti ngaji budayanya itu ditempatkan di ex pendopo, gitu Mas. Untuk selama ini berarti belum ada aktivitas yang seperti Bapak ceritakan itu, terus juga terkait dengan regulasi pinjam tempat. Untuk tempat seperti aset milik kabupaten itu kan kalau pinjam harus berbayar ya. Oke. Apakah itu akan nanti menjadi masalah juga ketika gelaran-gelaran sastra dan budaya ini diselenggarakan, terus muncul pro dan kontra dari pungutan atas retribusi pemanfaatan itu? Bagaimana pandangan Bapak? Seharusnya pemerintah itu yang namanya
untuk kegiatan budaya seharusnya pemerintah itu memfasilitasi. Hmm. Istilahnya free lah, bahasanya free itu ya tanpa bayar atau tanpa ada pungutan, dengan alasan pendapatan asli daerah atau peningkatan pendapatan daerah atau bagaimana. Karena itu untuk pelestarian budaya, pelestarian kesenian di wilayah kabupaten atau kota. Jadi wilayah Pekalongan Raya. Jadi harapan Bapak kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri setelah ini apa ini? Ya harapannya supaya dikaji ulang. Kaji ulang. Kaji ulang. Seperti apa? Ya paling nggak mengadakan public hearing lah. Mengundang tokoh-tokoh budaya, kemudian tokoh-tokoh seni, kemudian kalangan aktivis masyarakat Kabupaten Pekalongan, akademisi. Ya, kan di Kabupaten Pekalongan banyak perguruan tinggi di Pekalongan, baik Unikal, UIN, Stikap, dan lain sebagainya. Itu perlu diajak. Perlu diajak bicara masalah pengembangan seni budaya di Kabupaten Pekalongan. Paling nggak pelestariannya. Ya. Di sini saya lihat Bapak berulang kali menekankan tentang potensi dampak negatif dan potensi dampak negatif terus. Bukankah itu tidak ada dampak negatifnya, Pak, dengan melibatkan masyarakat untuk kerjasama serta merta untuk memanfaatkan untuk dagang di situ? Justru malah itu bisa meningkatkan animo masyarakat untuk datang ke sana, terus juga mungkin bisa sembari melaksanakan gelaran juga di pendopo. Apakah benar Bapak menekankan tentang potensi masalah, sementara menurut pandangan sisi lainnya itu tidak ada masalah? Seperti apa? Karena di situ nanti muncul kepentingan-kepentingan. Oh, kepentingan. Nah, ini yang belum saya tahu. Ada. Coba ceritakan, Pak. Paling nggak kepentingan penguasaan dalam ini. Nanti mungkin juga akan ada pungutan-pungutan. Potensi oknum. Potensi oknum itu masih ada. Mengatasnamakan inilah, mengatasnamakan itulah. Jadi nanti tidak semua orang terfasilitasi dengan adanya pembangunan ini? Tidak semua orang. Makanya perlu adanya public hearing. Saya tekankan ada konsultasi publik. Jadi semua latar belakang apapun diajak bicara, diajak kumpul. Solusinya bagaimana? Jadi memang kalau sudah disewakan itu jadi hak pengelolanya ya hak yang menyewa ya, untuk satu titik itu ya. Saya sendiri belum tahu itu menjadi hak penyewa atau dikelola oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri. Ya, karena tidak ada komunikasi tadi. Tidak ada komunikasi. Iya, jadi supaya masyarakat itu tidak bingung terhadap cara pemanfaatan seperti apa, memang sebaiknya ada komunikasikan ya. Bapak sudah mencoba menyampaikan statement ini ke pihak terkait atau belum? Sudah by telepon. Itu sudah beberapa dengan DPRD Kabupaten Pekalongan, dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan pejabat yang membidangi lah. Itu sudah. Bagaimana tanggapan beliau di sana? Mereka ya intinya memang belum mengadakan konsultasi publik atau membenarkan berarti? Membenarkan. Menurut Bapak, tindakan seperti itu bagaimana? Ya itu tindakan seenaknya sendiri. Menyalahi undang-undang nggak? Ya sebenarnya segala sesuatu itu mau menyalahi undang-undang atau tidak itu versi mereka bagaimana? Ya. Saya tidak akan menjustis. Ya. Apakah ada solusi jalan tengah menurut pandangan Bapak? Kalau saya, yang terpenting dikaji ulang, kemudian mengadakan public hearing. Mungkin nggak nanti akan dibatalkan pembangunannya kalau setelah mengadakan public hearing dan ternyata kadar urgensinya mungkin dimenangkan Bapak atau sesuai dengan informasi yang ada di sini? Saya tidak bisa berandai-andai, tidak mau berspekulasi. Itu terserah nanti di forum itu. Saya tidak mau berandai-andai atau berspekulasi. Itu aja. Tapi bukannya sebuah kebijakan setelah diputuskan itu harus berjalan, Pak? Oke, salah berjalan, tapi kan itu menyalahi yang namanya di sila keempat. Apa itu bunyinya? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat biasanya dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan. Seharusnya segala sesuatunya itu dimusyawarahkan. Kerakyatannya dipimpin oleh umat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Itu harus ada unsur perwakilan. Baik itu perwakilan dari kalangan budaya, seniman,
kemudian aktivis masyarakat, kemudian masyarakat yang diwakili oleh dewan, kemudian dengan kalangan birokrasi. Pihak mana saja yang mungkin sudah menyampaikan keluhan ini kepada Bapak? Beberapa orang, tapi tidak perlu saya sampaikan, mungkin sangat on the record ya, maksudnya. Ya. Jadi tidak perlu saya sampaikan. Ya. Tapi pada intinya dari beberapa unsur itu sudah menyampaikan Kepada saya. Harapannya sama? Harapannya sama. Harapannya masyarakat itu kaget lah. Informasinya jadi mereka itu terkejut dengan tiba-tibanya ada pembangunan seperti itu. Bapak sudah tahu siapa yang mengelola, membangun dan menjalankan program itu saat ini? Siapa saja? Ada, tidak perlu saya sebutkan namanya, ada. Tapi entah pihak ketiganya siapa, dia sebagai apa, saya nggak tahu. Sejauh mana sih kewenangan pemerintah untuk memutuskan pihak ketiga atau siapa yang menjadi pengelola dari suatu aset daerah itu? Regulasinya seperti apa? Regulasinya sendiri sebenarnya harus lewat lelang paling enggak. Lelang ya? Ada lelang. Nah, tapi selama ini saya tidak tahu lelangnya seperti apa. Apakah itu masuk proyek pengadaan atau proyek renovasi kategorinya? Itu saya jadi nggak tahu. Berarti belum ada kejelasan sama sekali? Belum ada kejelasan. Ya. Apakah Bapak melihat ada papan informasi pengerjaan proyek di sana? Tidak, Pak. Tidak ada. Besarnya nilai pun tidak diketahui. SK-nya dari mana pun tidak diketahui. Jadi harapan Bapak bagaimana? Ya paling nggak itulah, ada sosialisasi perencanaan public hearing. Karena ketika saya mengikuti musyawarah rencana pembangunan, itu tidak muncul. Oh, berarti Bapak memang biasa diajak untuk musrenbang seperti itu? Diajak bicara. Kali ini tapi tidak? Tidak. Kali ini kan belum ini. Ya. Seharusnya rencana pembangunan 2025 itu dimusyawarahkan di tahun 2024. Ya. Bapak hadir di 2024 lalu? Hadir. Tapi tidak ada pembahasan ini? Tidak ada pembahasan. Apakah Bapak menyayangkan dengan hal ini? Saya menyayangkan. Oke, sambil diminum Pak, kita santai sejenak. Baik pemirsa, jadi sedikit garis besar tentang kesimpulan dari diskusi kita, bahwa Pak Mustajirin ini menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mengikut sertakan forum masyarakat sipil dan pihak lainnya yang juga ikut punya kewenangan untuk memikirkan bagaimana pembangunan Kabupaten Pekalongan ini di dalam proses pengambilan keputusan dan pengerjaan atau eksekusi dari lokasi wisata kuliner yang terbaru ini yang ada di ex-pendopo Kabupaten Pekalongan. Menurut Pak Mustajirin, ex-pendopo Kabupaten Pekalongan ini harusnya adalah milik masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang dan tidak hanya dikuasai atau digunakan oleh orang-orang tertentu, bahkan akan berpotensi muncul oknum-oknum yang akan menguasai dalam tanda kutip. Ya, kita akan lebih dalam lagi. Nanti kita lanjutkan di sesi obrolan berikutnya. Sekarang akan kita tarik kesimpulan dahulu. Baik Pak, sebelum kita nanti akan adakan obrolan lebih lanjut tentang perkembangan dari cerita ini, kira-kira kesimpulan dari Bapak dan keinginan Bapak secara luas, mungkin kepada masyarakat, mungkin kepada pemerintah, seperti apa? Ya, saya minta kepada masyarakat Pekalongan itu untuk merasa underbeni, merasa memiliki, kemudian harus ikut merawat, istilahnya peninggalan nenek moyang kita, dalam ini cagar budaya yang mengandung nilai historis, baik itu yang berada di selatan, utara, barat maupun timur di wilayah Pekalongan. Itu karena banyak lah misalnya peninggalan cagar kita itu sudah didaftarkan atau belum. Yang terpenting itu peninggalan itu ada nilai historis yang harus kita jaga. Kemudian harapan saya kepada pemerintah, ketika ada permasalahan apa-apa, itu seharusnya mengadakan public hearing, konsultasi publik. Istilahnya karena masyarakat itu memiliki Pekalongan. Dalam ini kalau di daerah administrasi Kabupaten Pekalongan, masyarakat Kabupaten Pekalongan itu memiliki.
Semua adalah milik masyarakat Kabupaten Pekalongan. Hanya pemerintah itu hanya mengelola. Nah kemudian dari pengelolaan itu kan ada pendapatan asli daerah. Itu dimanfaatkan untuk masyarakat juga, kembali ke masyarakat. Dari masyarakat kembali ke masyarakat. Yang penting, karena yang namanya pemerintah itu adalah wakil masyarakat. Istilahnya bahasa kasarannya birokrasi maupun dewan itu adalah babunya masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, ya harus melayani semaksimal mungkin. Saya kira itu, Mas. Ya. Sepenting apa nguri-uri objek budaya dan kebudayaan itu sendiri? Yang nguri-nguri itu paling enggak ya selalu menampilkan kreativitas dari generasi-generasi muda yang merawat budaya, baik itu seni sintren, kemudian seni kuntulan yang ada di Kabupaten Pekalongan, kemudian ada lagi seni sirkis, istilahnya kalau bahasanya sirkus lah, bahasa luar negerinya. Itu sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan dan Pekalongan Raya khususnya. Kenapa harus menjaga tradisi dan objek benda bersejarah itu? Kenapa? Karena sekarang itu pengaruh global itu sangat banyak sekali. Apalagi dari media sosial, dari media yang lainnya lah, termasuk itu kan kita pengaruh-pengaruh global itu kan akhirnya budaya-budaya dari luar masuk. Akhirnya kebudayaan kita banyak yang dieksploitasi oleh tetangga negara kita. Bahkan banyak lagu-lagu kita yang dieksploitasi ke negara jiran Malaysia. Diakuisisi ya sama sana. Makanya kita harus berhati-hati. Makanya yang namanya pendidikan kearifan lokal itu memang sangat perlu sekali. Penting sekali. Sepenting apa? Semendesak apa itu harus dilakukan? Karena kalau kita mengetahui seni budaya yang ada di Jawa khususnya, itu justru akan melatih etika, adab, dan moral kepada masyarakat sendiri. Coba dulu zaman kita masih kecil, kalau kita mendahului orang tua, mesti kita nggak berani. Mesti menunggu orang tua yang di depan itu jalan dulu, baru kita berani lewat. Tapi kalau sekarang, budaya sekarang, anak-anak muda sekarang, ya seenaknya sendiri. Jadi imbasnya terhadap perilaku seperti apa, Pak? Kalau nilai luhur itu sudah dilanggar? Itu anak muda seenaknya sendiri. Dampaknya? Dampaknya itu akhirnya perkembangan moralnya. Makanya terjadinya kenakalan anak muda, tawuran, penyalahgunaan obat terlarang. Dampak sosialnya seperti dampak itu? Dampak sosialnya semacam itu. Apakah akan menjadi semakin buruk lagi dengan dampak sosial seperti itu? Akan makin buruk sekali. Makanya sekarang ya kadang-kadang yang namanya masyarakat sendiri kadang-kadang tidak tahu menahu, paling masalah sepele, akhirnya terjadi tawuran, terjadi main hakim sendiri, bahkan nilai apa ya istilahnya? Toleransinya itu sangat kurang sekali. Ya. Jadi kaitannya dengan menjaga cagar budaya, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran kita dengan moralitas ya, Pak. Moralitas, betul. Moralitas. Oke. Jika nanti benar-benar diadakan public hearing, apa yang akan Bapak lakukan dan sampaikan di sana? Ya paling enggak pendapat itu kan keluar dari tidak hanya dari kami ya, dari teman-teman forum masyarakat sipil, tapi ya dari forum budaya, kemudian dari kalangan seni ya juga nanti akan berbicara permasalahan-permasalahan itu. Kemudian dengan aktivis lingkungan itu nanti akan berbicara juga. Sejauh ini yang lain mendukung Bapak maksudnya? Ya sebenarnya kalau mereka diajak ngobrol, diajak berbicara, itu mungkin sama. Sependapat? Sependapat. Oke, baik pemirsa,
Tak terasa sudah cukup lama kita ngobrol. Kita terus ikuti perkembangannya nanti di lapangan, dan jika sudah ada informasi lebih lanjut nanti akan kami kabarkan lagi. Semoga nanti bisa jadi informasi yang baik untuk kita semua, dan tunggu konten kita selanjutnya. Oke, seperti itu dulu Pak Mustajirin. Ya. Terima kasih atas atensinya untuk hadir ke sini bersama kami Sorotan Lensa. Semoga kita bisa meningkatkan kecerdasan bangsa seperti itu ya Pak. Ya? Oke. Oke. Terima kasih Pak Mus. Terima kasih kembali. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah wabarakatuh. puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa.